Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Lemes-lemes ngantuk ya kayaknya. Habis sahur, belum tidur. Emang kalem, lemah lembut. Oh iya. Senang sekali rasanya hari ini kita dapat melaksanakan konseling kelompok dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah bersedia atau mau untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini. Nah, Bapak yakin teman-teman di sini mungkin rata-rata sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Iya, apakah pernah semua? Atau mungkin ada yang belum? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, bagi yang sudah pernah, Bapak sedikit mengulas kembali. Dan untuk yang belum pernah, mudah-mudahan dapat memahami penjelasan dari Bapak tentang kegiatan konseling kelompok ya. Nah, jadi konseling kelompok itu merupakan suatu proses hubungan interpersonal antara seorang konselor atau beberapa konselor dengan sekelompok klien. Nah, dalam prosesnya, konselor atau ketua kelompok berupaya membantu menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan klien atau anggota kelompok untuk menghadapi dan mengatasi persoalan atau hal-hal yang menjadi kepedulian masing-masing klien atau peserta kelompok melalui pengembangan pemahaman, sikap, keyakinan, dan perilaku klien yang tepat dengan cara memanfaatkan suasana kelompok. Apa bisa dipahami? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Nah, tapi sebelum kita lanjut untuk memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh iya, Bapak ada sedikit ingat pepatah lama mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kalau kita berkenalan terlebih dahulu agar saling mengenal dan menyayangi sebagai rekan kelompok? Nah, dimulai dari Bapak ya. Lalu disambung sesuai dengan nama yang Bapak sebutkan pada Zoom kali ini. Nama Bapak Rama Jati Santoso, bisa dipanggil Pak Rama atau Kak Rama. Saya adalah seorang mahasiswa bimbingan dan konseling. Saya bekerja di salah satu perusahaan di daerah Durensawit, dan saya tinggal di Cibarusa, atau mungkin yang tidak tahu Cibarusa lebih mudahnya sih Cikarang sih. Oke, selanjutnya ke Kak Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puri Fitriani. Mau dipanggil Puri boleh, dipanggil Dede juga boleh. Saya domisili di Meruya, Jakarta Barat. Kemudian sehari-hari sebagai tenaga pendidik di salah satu SMP negeri di Kebonjeruk, Jakarta Barat juga. Selain itu juga sebagai mahasiswa Unindra jurusan bimbingan konseling. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Salam kenal. Baik, selanjutnya ke Kak Lila. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nurul Lila. Teman-teman semua bisa panggil Lila. Lila tinggal di daerah Condet, dan pekerjaan sehari-hari Lila saat ini adalah pegawai bank di salah satu perbankan syariah di Jakarta.
Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Lila, terima kasih. Bisa selanjutnya disambung ke Kak Meisya. Perkenalkan Bapak dan juga teman-teman semua. Nama saya Meisya Alfisa Sabila. Saya tinggal di daerah Bekasi Selatan. Saya kesehariannya bekerja sebagai guru les privat usia PAUD dan juga SD. Dan juga saya saat ini masih sebagai mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Meisya, terima kasih. Bisa dilanjut ke Kak Novit. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan semuanya, nama saya Novitri Sali Rahman, bisa dipanggil Novit atau Novitri. Alamat saya di Tanah Baru, Depok. Untuk saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Indraprasta PGRI, semester 4, jurusan Bimbingan dan Konseling. Terima kasih. Baik, bisa dilanjut ke Kak Dewi Larasati. Ya, perkenalkan, nama saya Dewi Larasati, bisa dipanggil dengan Dewi. Tinggal di Cikarang, pendidikan itu S1, jurusan manajemen, konsentrasi keuangan. Terima kasih. Untuk Kak Dewi kayaknya belum menyebutkan nih pekerjaannya, atau sedang belum bekerja atau bagaimana? Oke, baik. Selanjutnya ke Kak Fajria. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama aku Zia, tinggal di Depok. Saat ini aku bekerja di perusahaan swasta di daerah Sunter. Sekarang aku masih menempuh pendidikan semester 1, bimbingan konseling di Unindra. Terima kasih. Terima kasih Kak Fajria. Salam kenal. Baik, selanjutnya ke terakhir ya, ke Kak Yunita Widyaningrum. Silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Widyaningrum, bisa dipanggil Yunita. Saya tinggal di Pondok Gede, Bekasi. Saat ini saya bekerja di salah satu lembaga pendidikan di Montessori. Sekarang saya sudah menjadi mahasiswa semester 4 di Universitas Indraprasta PGRI. Terima kasih, salam kenal semuanya. Terima kasih Kak Yunita, salam kenal. Nah, ini Bapak coba, atau kita semua sama-sama brainstorming lah ya. Bapak mau tanya, apakah teman-teman ada yang tahu tentang pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengenalkan nilai-nilai dalam sosial, agama, dan dalam masyarakat. Oke Kak, mungkin ada yang ingin menambahkan kembali teman-teman? Kak Puri? Yang lain dulu mungkin Pak. Oh iya. Belum dapat. Oke, penjelasan dari Kak Yunita sudah cukup baik sebenarnya. Cuman Bapak di sini ada referensi dari buku yang Bapak baca. Jadi pendidikan karakter itu adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik, di mana di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Nah, jadi itu pendidikan karakter adalah usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Nah, itu sedikit bahasan tentang pendidikan karakter. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan sharing referensi Bapak tentang pendidikan karakter. Nanti di akhir
sesi konseling. Nah, sekarang bisa kita sepakati dulu untuk aturan-aturan yang akan diterapkan pada kegiatan hari ini. Bisa, Pak. Oke. Nah, akan Bapak sedikit jelaskan ya. Yang pertama itu untuk waktunya ingin berapa lama? 1 atau 2 jam atau lebih? 1 jam aja, 1 Pak. jam mungkin, Pak. Pak. 1 jam saja ya. Nah, yang kedua, dalam konseling kelompok ini kita semua berpedoman pada asas-asas yang telah ditentukan, meliputi asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas kenormatifan. Nah, untuk menjaga asas-asas tersebut, terutama asas kerahasiaan, ada janji yang harus diucapkan secara bersama-sama, yaitu janji konselor. Semuanya ikutin Bapak ya? Gimana bisa teman-teman? Ya, Pak. Ya, Oke. Pak. Janji konselor. Janji Janji konselor. Saya saya dengan ini menyatakan dengan Ini menyatakan bahwa saya sanggup bahwa saya sanggup dan bersedia dan bersedia menerima, menerima, menyimpan, menyimpan, memelihara, memelihara, menjaga, dan merahasiakan merahasiakan segala data atau keterangan segala data atau keterangan yang saya terima Yang saya terima baik dari klien saya Baik. baik dari klien saya atau dari siapapun juga. atau dari siapapun juga. Terima kasih sudah kita sama-sama mengucapkan janji konselor. Nah, dengan janji ini kita semua sudah sepakat untuk menjaga asas-asas tersebut, terutama asas kerahasiaan. Jadi mungkin Bapak ingin sedikit melihat semangatnya teman-teman semua untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Bapak ada apa ya namanya sedikit ice breaking ya, kalau lebih bahasa kerennya. Kalau Bapak ucapkan selamat siang, kalian jawab selamat pagi. Kalau Bapak ucap selamat pagi, kalian jawab semangat pagi. Kalau Bapak ucap semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Gimana teman-teman? Bisa. Oke. Selamat siang. Selamat Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Ya, salah. Oke. Kita ulang ya. Kalau Bapak ucapkan selamat siang, teman-teman jawab selamat pagi. Kalau Bapak ucap selamat pagi, teman-teman jawab semangat pagi. Kalau Bapak ucap semangat pagi, kalian jawab pagi, 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 terus tepuk tangan. Oke. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Pagi. Ore, tepuk tangan. Terima kasih teman-teman semuanya. Baik, apakah semuanya sudah siap untuk mulai kegiatan konseling di siang hari ini? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Mari kita mulai dengan menyampaikan masalah yang ingin disampaikan. Diusahakan satu orang satu masalah terlebih dahulu agar dapat tersampaikan dan terselesaikan semuanya. Dan diharapkan pula semua ikut menanggapi permasalahan yang akan kita bahas satu persatu. Nah, masalahnya dimulai dari Bapak lalu berlanjut ke nama-nama yang Bapak sebutkan ya. Oke, masalah Bapak senang dengan pekerjaan Bapak.
yang banyak traveling keluar kota. Tetapi ada kalanya Bapak merasa lelah dengan hal itu. Baik, dilanjut ke Kak Puri. Saya kalau sekarang ini lagi kayak apa ya? Kayak waktu tuh kayaknya kurang gitu 24 jam. Kayaknya pengen lebih panjang lagi waktu satu hari itu karena sepertinya lagi banyak banget yang perlu dikerjain. Sebetulnya kalau urusan pekerjaannya sih alhamdulillah masih tertangani semua ya, tapi imbasnya waktu tidur saya yang jadinya kurang gitu kayaknya. Terus sekarang jadinya jadi kayak makhluk nokturnal gitu, kayak kalong gitu ketuker, siangnya tidur, malamnya begadang. Jadi lagi kayak gitu tuh. Jadi waktu istirahatnya cuma sekedar kayak nyolong-nyolong waktu di sela-sela kegiatan yang ada gitu, bukan yang susah untuk oh ya harus tidur gitu. Oke. Berarti saya ulang sedikit ya, Kak Puri. Jadi masalahnya itu waktu 24 jam seperti terasa kurang. Maksudnya kurang di sini itu lebih ke jam istirahat ya, dan jam tidur ya, karena kegiatan di siang hari dan sore hari mungkin yang banyak, entah urusan pekerjaan atau urusan kuliahnya ya, Kak. Ya, baik, selanjutnya ke Kak Novit. Iya, baik. Mungkin untuk permasalahan yang sedang saya rasakan itu berada di suatu pertemanan yang toksik mungkin kali ya Pak. Karena misalkan kayak gini loh Pak, di saat kita ada waktu nih untuk menolong, tapi di saat nanti kita minta tolong, mereka tuh pada nggak ada. Seperti itu Pak. Jadi ngerasa kayak bisa dibilang dimanfaatin, bisa dibilang nggak dihargain gitu loh Pak. Mereka minta tolong, kita bantu, tapi giliran kita butuh pertolongan, mereka nggak mau bantu. Seperti itu Pak. Oke, sedikit saya ulang ya Kak Novit ya. Jadi Kak Novit merasa berada di lingkup pertemanan yang toksik ya Kak ya. Toksik di sini bukan yang suka jadi dimusuhin atau gimana, tapi toksik di sini menurut Kak Novit itu, Kak Novit bisa bantu teman, tapi ada saatnya giliran kita yang minta tolong, teman tidak bisa membantu ya. Lebih tepatnya begitu ya. Iya Pak, betul. Entah karena hal apapun atau masalah apapun ya Kak ya. Oke, baik. Selanjutnya ke Kak Meisya. Ya, mungkin kalau dari saya ya Pak, saya tuh tipe orang yang kayak seneng gitu kalau bantu orang lain gitu ya. Kalau orang lain minta bantuan, terus saya bisa bantu, itu saya kayak punya sensasi kebahagiaan tersendiri gitu. Jadi kayak tertanam buat sulit nolak permintaan orang lain begitu. Ya walaupun senang, tapi ada kalanya saya kadang lelah banget gitu. Tapi ya itu tadi, saya habis membantu gitu senang gitu. Mungkin cuma begitu aja sih Pak. Permasalahannya dari diri saya sendiri aja sih. Berarti sebenarnya agak mirip-mirip juga ya sama Kak Novit ya. Kalau Kak Novit tadi, Kak Novit bisa nolongin orang, tapi giliran Kak Novit minta tolong nggak bisa, nggak ada yang bisa, kasarnya seperti itu. Dan Kak Meisya sebisa mungkin juga ingin terus membantu orang ya, walaupun ada kalanya juga lelah, tapi tetap merasa senang sih ya Kak. People pleaser mungkin ya Pak ya, kalau bahasa Iya modernnya benar. sekarang. Oke ya Kak, saya catat ya Kak masalahnya. Baik, selanjutnya ke Kak Lila. Oke, terima kasih Pak Rama. Kalau untuk saat ini,
Sama aja sebenarnya sama Bu Puri sih. Merasa bahwa waktunya kan merasa kurang aja gitu. Dari pagi sampai sore atau sampai larut malam mungkin bisa kerja karena memang lagi ramai kerjaan lagi banyak. Mau menjelang Lebaran juga, tapi juga tugas-tugas dan kewajiban untuk kuliah juga harus dikerjakan dan harus bagi waktu antara keluarga sama dengan yang lain. Kadang merasa bahwa kayak pulang kerja, kadang merasa bahwa oh udah lelah banget nih sama semuanya. Tapi kayak balik lagi harus dijalanin. Gitu aja sih. Butuh cara pengaturan waktu dan mana yang harus diprioritaskan utama. Itu masih bingung. Oke Kak Lila, coba saya sedikit mengulas kembali masalahnya itu perihal mungkin penjadwalan ya Kak, atau cara ngatur waktu Kakak buat bagi tugas pekerjaan, tugas kuliah, berkumpul dengan keluarga, terus main dengan temannya, begitu ya Kak? Lebih singkatnya ya. Sama Oke, baik. Selanjutnya ke Kak Fajri ya. Iya, Halo kalau Kak. saya sama, lebih sama kayak Novi, itu kayak ada di lingkungan yang toksik, Pak. Baik di kerjaan, pertemanan, maupun lingkungan sekitar. Eh, Tadi kan kalau Kak Novit tuh toksiknya tuh kan diberikan contohnya seperti itu ya Kak. Kalau Kak Fajria sendiri ngerasa toksiknya tuh seperti apa ya? Lebih terperincinya tuh seperti apa yang Kakak rasakan? Kalau aku toksik dalam segi hal, meskipun kayak dari yang tadi Kak Novi bilang, di saat kita ngebantu teman bisa, tapi saat kita butuh nggak bisa, itu juga itu salah satunya. Dan yang kedua itu kayak misalkan kita butuh support, tapi mereka bukan yang support kita, tapi malah ngejatuhin kita gitu loh Pak. Oke, baik ya. Terima kasih ya Kak atas pengutaran dari masalahnya. Baik, selanjutnya ke Kak Yunita. Baik, terima kasih Kak. Kalau saya masalahnya, saya itu kan tipikal orang introvert, jadi susah berbaur dengan orang-orang yang rame, ekstrovert gitu. Jadi kayak merasa kayak terasingkan gitu. Jadi pengennya introvert sama introvert, ekstrovert saya tuh nggak bisa sama sekali untuk keluar dari zona nyaman itu. Udah saya coba berkali-kali, tapi rasanya tuh sulit banget untuk keluar dari zona nyaman introvert itu. Saya itu sih Kak. Oke, saya sedikit mengulas atau mempersingkat ya Kak. Jadi Kakak merasa diri Kakak introvert dan Kakak susah bergaul dengan orang yang ekstrovert ya Kak. Intinya seperti itu ya? Iya. Iya, baik. Mungkin yang terakhir nih ke Kak Dewi Larasati. Baik, kalau masalah saya itu susah naikin berat badannya, Pak. Waduh, Udah sih itu. susah naikin berat badan ya Kak. Ini benar-benar personal banget ini masalahnya. Nah, baik nih, dari ke-8 masalah ini, kira-kira masalah mana yang mau kita bahas duluan? Mungkin yang paling urgent susah tidur kali ya Pak. Karena kan tidur itu suatu kebutuhan setiap manusia. Apabila tidak terpenuhi pasti akan mengganggu sistem lainnya. Oh, berarti yang dari masalahnya Kak Puri ya? Yang 24 jam terasa kurang, banyak kegiatan di siang hari dan sore hari, mungkin malam juga ada kegiatan tambahan, jadi kurang jam tidur. Baik, mau
mau mengajukan diri untuk menanggapi atau Bapak tunjuk satu persatu? Gimana teman-teman? Tunjuk aja, Pak. Oh, oke. Nah, tadi Kak Novit kan sempat berbicara sedikit nih. Coba Kak Novit dilanjut lagi. Menurut Kak Novit seperti apa nih? Iya, baik. Jadi kalau menurut saya memang banyaknya jumlah kapasitas kegiatan, lalu bukan hanya pekerjaan saja, namun juga hal lain, sehingga mengganggu waktu tidur, bahkan waktu tidur digunakan untuk melakukan kegiatan yang belum sempat terselesaikan. Ya mungkin kalau menurut saya lebih bisa nih memprioritaskan mana yang lebih penting terlebih dahulu. Misalkan kalau misalkan deadline-nya besok, dikerjakan hari ini. Tapi kalau memang deadline-nya tidak besok atau bisa di kemudian hari, mungkin dikerjakannya bisa di lain hari. Jadi waktu istirahat bisa digunakan untuk istirahat. Karena kalau menurut saya, apabila tidur itu terganggu, pasti terasa lemas, pusing, lelah. Jadi mengganggu aktivitas yang seharusnya dilakukan besok itu bisa jadi malah terulur, bahkan bisa di malam hari juga pekerjaannya. Jadi kayak mengundur-ngundur kegiatan gitu. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Kak Novit. Baik, selanjutnya Kak Lila coba. Menurut Kak Lila seperti apa nih dari masalahnya Kak Puri? Baik, terima kasih Pak Rama. Sebenarnya kasus aku sih sama-sama Kak Puri ya. Kalau aku lebih mensiasati kalau udah malam merasa bahwa pengen tidur tapi udah masih banyak kegiatan yang harus dilakukan, aktivitas yang harus dilakukan. Aku lebih ke self-healing sih, lebih kayak buat terima kasih sama diri sendiri karena udah mau bertahan, mau sama kuat sampai dengan saat ini. Dan lebih memperhatikan makan, gizinya, sama vitamin, apalagi di masa-masa masih pandemi, tapi udah mulai normal segala semuanya kegiatan. Aku lebih ke itu sih, self-healing dan lebih mengutamakan makan sama vitamin, dan utama sholat sih. Lebih berserah diri aja. Sekian. Kalau boleh kita tahu self-healing-nya seperti apa ya Kak Lila? Kalau aku self-healingnya itu sholat. Kadang kalau sholat malam itu lebih, menurut aku, lebih berasa aja ketimbang sholat 5 waktu sih menurut aku. Sambil baca-baca buku malam-malam. Itu sih. Biar kan kalau misalnya otomatis kalau misalnya kita baca buku, lama-lama kan kita nggak terlalu fokus sama apa yang kita harus kerjakan. Pelan-pelan mulai pasti akan mulai ngantuk dan akan ngantuk dengan sendirinya tanpa harus memikirkan yang lain, karena kan ada beberapa kecemasan yang datang sebelum tidur pastinya. Ketika mau tidur pasti yang ini belum selesai, yang itu belum selesai, harus ngerjain ini, harus selesai itu. Menurut aku sih. Baik, terima kasih Kak Lila. Mungkin selanjutnya coba Kak Meisya ikut menanggapi ini perihal dari masalahnya Kak Puri. Ya, mungkin kalau dari saya juga dulu pernah sempat ngalamin seperti itu, bahkan mungkin bisa sampai sekarang ya masih proses juga dalam memperbaiki itu semua gitu. Dari saran-saran juga dari teman-teman sesama yang punya kegiatan banyak juga gitu ya. Mungkin hal yang pertama yang aku lakuin gitu, setelah banyaknya tugas-tugas yang numpuk atau pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan gitu, kita coba buat to-do list ya.
hal yang perlu kita lakukan yang paling awal, yang paling penting. Nah, seperti yang sudah dijelaskan juga tadi, dikerjakan terlebih dahulu, tidak perlu siri kalau istirahat gitu, takutnya nanti malah pekerjaan yang belum selesai jadi karena kan mempengaruhi juga sama fisik, yang itu prioritas banget buat menjaga kesehatan kita. Selain juga pola sehat, pola tidur yang sehat juga itu sangat berpengaruh sekali sih. Apalagi kalau saya ini punya riwayat darah rendah ya, punya darah rendah. Jadi kalau misalkan dulu sempat sampai begadang-begadang terus, kayak nggak memperhatikan pola tidur gitu. Jadi gampang banget buat kumatnya gitu. Terus akhir-akhir ini juga suka memperhatikan pola tidur, pola makan, dan juga kalau habis mengerjakan suatu pekerjaan gitu biar tetap sehat, tetap bahagia gitu. Kita koreksi diri sendiri, maksudnya apa yang kita pengen, kayak reward buat diri sendiri gitu, biar kita tuh tetap sehat, tetap bahagia gitu. Apa seperti menjalankan hobi-hobi kita, atau tadi mungkin Kak Nurholillah baca buku gitu, atau kita menonton drama-drama kesukaan gitu, tapi tetap kita batasin waktunya itu biar nggak terdistraksi gitu ya. Mungkin seperti itu Wuri atau teman-teman yang lain semuanya. Baik, terima kasih Kak Meisya. Nah, selanjutnya coba kita dengarkan pendapat dari Kak Yunita. Kalau menurut saya, jujur waktu di SMA itu saya ngeporsin waktu. Tugas-tugas saya kerjain malam semua, dan pagi juga ada tugas lagi. Sehingga saya ngedrop karena mengalami rumah sakit karena ada rendah banget. Sekarang saya udah mulai mengatur tidur. Kalau istirahat, saya istirahat terlebih dahulu. Terus kalau misalnya lagi ada waktu, pekerjaan saya tunda dulu karena masih bisa dilakukan besok, sehingga saya mendengarkan musik, baca buku novel, dan melakukan hiburan di luar rumah seperti jalan-jalan, atau kalau di sini saya sholat malam. Terima kasih. Terima kasih Kak Yunita. Baik, selanjutnya coba Kak Dewi memberikan sarannya nih. Ya, kalau menurut saya ya, banyaknya jam aktivitas itu kita harus milih pekerjaan mana sih yang harus didahulukan, yang lebih penting. Kalau misalnya harus diporsir kayak gitu kan, kasihan ya ke diri sendiri, malah sakit, keganggu fisiknya, kayak gitu aja sih. Terima kasih. Oke, mungkin nih yang terakhir nih Kak Fajri ya, coba memberikan saran dan masukannya nih untuk Kak Puri. Halo Kak Fajri ya. Kak Fajri ya. Mungkin jaringan kali ya, Pak? Oh iya, bisa jadi sepertinya ya. Nah, baik. Bagaimana Kak Puri saran dari teman-teman semuanya nih? Insya Allah akan coba dilaksanakan. Walaupun sebenarnya sih penyebabnya apa sih udah tahu ya, saya juga karena udah bikin perencanaan kayak gitu, bikin to-do list mana yang harus didahulukan. Nah, ini perkaranya karena tiba-tiba ada kerjaan tambahan gitu yang itu dari kementerian ya untuk ke sekolah, jadi tiba-tiba harus gerobak-gerubuk. Sebenarnya bukan saya aja sih yang kondisi kayak gitu, semua guru di sekolah juga, teman-teman di sekolah juga lagi begitu gitu, karena tuntutan pekerjaan. Ya, insya Allah semuanya ditampung dan nanti dicobain satu-satu mana yang paling bisa diaplikasikan. Terima kasih teman-teman. Kak Puri, saya coba bisa tanya sedikit ya. Sebenarnya itu dalam 24 jam mungkin sedikitnya bisa dirincikan tuh Kak, tugas apa sih
tugas hariannya tuh apa aja, apakah misalnya tugas rumah tangganya selama berapa jam, atau tugas yang dikerjakan di sekolah mungkin pada saat Kapuri kerja itu berapa jam, dan untuk mengerjakan tugas kuliahnya selama berapa jam, seperti apa itu. Mungkin jadwal-jadwal yang telah Kapuri buat juga bisa di-share ke teman-teman nih, supaya karena kan tadi teman-teman juga beberapa mengalami kan seperti itu. Kalau tugas, sebetulnya aku bukan tipe orang yang bikin penjadwalan jam sehari atau sekian sebetulnya ya. Cuma bikin to-do list aja. Cuma kadang-kadang gini, kalau misalnya satu kegiatan ngerjain tugas kuliah gitu misalnya, merencanakan ngerjain tugas itu tuh cuma 1 jam 2 jam misalnya. Ternyata di rencana awal cuma 1 jam, pas 1 jam tuh ternyata belum selesai gitu. Ternyata belum selesai dan terus kadang-kadang kalau belum selesai karena belum kelar, itu tuh kayaknya nanggung gitu ya. Nanggung perasaan aku tuh kalau mau di-cut sekarang gitu tuh, nanggung banget sih, kayak dikit lagi gitu. Jadi terus diterusin sampai selesai. Nah itu kadang-kadang ketika perkiraan di awal 1 jam ternyata molor gitu jadi 3 jam atau jadi 4 jam. Itu yang kadang-kadang keasikan gitu kali ya. Terus jadi lupa waktu. Nah, yang sekarang lagi terjadi atau bisa juga yang sekarang lagi terjadi nih udah sesuai planning nih. Oh jam sekian ngerjain ini, jam sekian ngerjain ini gitu. Tahu-tahu ada kerjaan baru yang datang. Gitu, disuruh inilah, disuruh itu. Karena kebetulan kalau di sekolah kan termasuk yang generasi muda ya kita. Jadi biasalah yang guru-guru PNS yang udah pada mendekati usia pensiun gitu kan, suka ngandelin ya, ngandelin yang muda-muda. Jadi tahu-tahu tolong bikinin ini, tolong bikinin itu. Nah itu kan di luar to-do list aku sebetulnya, di luar to-do list aku minggu ini misalnya mau ngerjain ini, udah di planning nih hari Senin mau ngerjain ini, Selasa mau ngerjain ini, Kamis mau ngerjain ini. Tahu-tahu di luar ini dapat kerjaan tambahan, yaitu sih yang jadi bikin bubar gitu. Kalau di tugas kuliah sih terutama urusan download dan upload video karena pas semester ini tugasnya banyak video. Jadi aku kira download, upload video itu cuma sekian menit, cuma sekian berapa lama gitu. Ternyata tiba-tiba, wah 1 jam belum full ke download gitu ya, 2 jam belum full ke upload kayak gitu. Jadi terus kan lama ya nungguinnya di luar perkiraan aku bahwa selama itu gitu. Kayak kemarin tuh mau upload ke YouTube, udah downloadnya 1 jam sendiri. Gitu. Terus pas upload ternyata dari YouTube-nya udah ada notif kan membutuhkan waktu 2 jam gitu. Waduh 2 jam nih. Udah 80%, udah perkiraan tinggal 20 menitan lagi deh selesai 80%. Tiba-tiba mati lampu. Ya Allah. Terus akhirnya untung posisi masih di sekolah. Gerobak-gerobak kan cari orang cari OB gitu, cari OB nyalain genset. Udah nyalain genset, akhirnya ya kan genset juga nggak langsung ya, mana si OB-nya lagi keluar, si OB keluar di telepon dia langsung balik ke sekolah. Tapi kan nunggu jadi butuh waktu gitu di luar perkiraan lah jadinya durasi waktunya itu. Akhirnya yang rencana jam 2 itu udah pulang dari sekolah, akhirnya jam 4 baru bisa pulang dari sekolah karena nungguin sih itu soalnya nanggung kan udah tinggal segitu lagi nungguin genset nyala, nyelesain upload, udah baru jadinya pulang. Nah yang kayak gitu-gitu, yang tadinya rencana jam 2 sampai rumah udah bahan, udah tiduran, jadinya sampai jam 4 baru dari sekolah, sampai rumah 4:30 udah langsung masak dan sebagainya buat persiapan buka, jadi nggak jadi rebahan, gitu maksudnya. Tadinya tuh waktu pas si OB nggak ada, udah mau pulang aja dulu lah. Pas kita udah mau pulang, tahu-tahu OB-nya dateng. Nah kan nggak jadi lagi pulang, udah dateng nih, gensetnya udah mau nyala, jadi balik lagi ke tugas. Gitu sih yang kayak gitu-gitu tuh yang bikin ini, terutama sih kalau sekarang yang lagi dirasain bener-bener
kayak hambur waktu gitu ya, makan waktu banget urusan download dan upload video tadi sih yang saya rasain ya. Cuma ya mudah-mudahan cuma semester ini aja lah. Berarti gimana nih? Berarti sedikit kita sudah terbantu ya Kak Puri ya untuk masalahnya ya dari saran teman-teman ya. Ya, insya Allah sudah. Jadi mindset saya harus bergeser nih, kayaknya yang tadinya kalau nanggung prioritasin apa yang lagi dikerjain biar tuntas bener, ya sekarang harus digeser walaupun nanggung kalau jam misalnya merencanakannya 2 jam gitu ya udah, walaupun belum selesai ya 2 jam itu harus berhenti gitu, prioritasin istirahat dulu, kayaknya sih gitu. Nah, yang mau coba dilakukan ya setelah ini. teman-teman ada yang ingin bertanya nggak ke Kak Puri ini perihal dari masalahnya tadi? Pertanyaan yang mungkin lebih terperinci. Mungkin mau nambahin aja kali ya, Kak Puri. Jangan lupa pasang stopwatch di handphone atau alarm. Jadi di saat udah waktunya, nggak kebablasan, ada pengingat tuh di samping. Ya benar-benar. Benar banget. Ya, makasih Kak Novit. Nanti dicoba pasang Iya. alarm. Nah, baik. Alhamdulillah ya sudah terselesaikan lah satu masalah ini dari masalahnya Kak Puri. Selanjutnya kita ingin bahas masalahnya siapa lagi nih? Atau mungkin sebelum kita lanjut ke masalah berikutnya, ada mau main games dulu atau seperti apa? Supaya kita lebih semangat lagi nih. Sepertinya ada yang keluar room ya? Kak Yunita ya sepertinya ya keluar room ya? Jaringan mungkin, Pak. Oh iya. Teman-teman yang sekiranya bisa standby dan on cam coba ya. Ini karena kan gamenya itu kan Bapak ada namanya gamenya itu kisah angka-angka. Jadi sebentar ya teman-teman ya. Ini Kak Yunita coba mau masuk tapi belum bisa-bisa. Ya, kita rubah saja ya gamenya ya karena orangnya belum lengkap ya. Yang bisa on cam coba tolong di on cam. Kak Dewi, Kak Fajriah mungkin bisa on cam. Nama gamenya itu Bapak akan menyebutkan salah satu organ yang ada di wajah. Jadi intinya dengarkan apa yang Bapak ucapkan. Jangan lihat apa yang Bapak tunjuk. Gimana teman-teman bisa dipahami? Contoh nih ya, Bapak kasih contoh Bisa. dulu. Misalnya Bapak bilang pipi. Kalian teman semua tunjuk pipi. Nah, Bapak bilang bibir. Teman-teman semua tunjuk bibir. Kak Dewi kok belum tunjuk? Maaf, Pak. Contohnya seperti itu ya. Ayo Kak Dewi coba on cam. Aturan mainnya mau seperti apa nih? Yang salah mau ada hukuman atau seperti apa? Turun nyanyi, Pak. Oh, suruh nyanyi atau berpuisi ya? 1-2 bait ya? Puisi. Oh, oke. Boleh puisi. Baik, ayo kita mulai. Coba Kak Dewi on cam, Kak Fajriam kalau bisa on cam, on cam. Pipi. Tangannya ke pipi mana? Coba. Kak Dewi kayaknya belum mengerti nih gamenya nih ya.
Selanjutnya Alis. Alis, oke teman-teman bisa semua nih ya. Satu lagi. Dahi. Dahi mana Dahi? Waduh, kayaknya fokus semua nih ya teman-teman ya. Asal nggak lihat wajah Bapak mau fokus, Pak. Oh iya bener ya. Gini aja, kita rubah kali ya gamenya ya, biar ada yang dihukum. Rubah. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang seru, nggak ada yang salah, nggak ada yang seru. Gamenya ini namanya kisah angka-angka. Di sini teman-teman harus menyebutkan dan mengingat angkanya masing-masing. Gimana? Bisa? Deg-degan. Kak Fajria bisa ikut dalam game sini? Halo. Kayaknya masih terganggu sinyal deh. Oke, berarti di sini cuma ada 5 orang ya yang on cam dan sekiranya bisa mengikuti game ini. Bapak akan bercerita dan cerita Bapak itu ada angka-angka yang akan Bapak sebutkan. Setiap angka yang Bapak sebutkan, pemilik angka harus menyebutkan namanya. Contohnya satu bulan lalu. Nah, angka 1 yang Bapak sebutkan harus menyebutkan namanya dengan cepat. Nah, apabila ada yang lupa dengan angkanya, maka seperti yang tadi ya hukumannya ya kita sepakati bernyanyi atau berpuisi. Cukup 2 atau 3 bait. Bisa dimengerti? Nah, sebelumnya akan Bapak bagi dulu ya angka-angkanya. Untuk Kak Puri di sini angka 1 dan Kak Meisya angka 2, Kak Lila angka 3, Kak Novit angka 4, dan Kak Dewi angka 5. Gimana? Ingat semua teman-teman? Iya. Halo teman-teman. Iya. Oh iya. Nah, Bapak mulai ya ceritanya ya. Pada suatu hari, tepatnya di hari ketiga setelah Lebaran. Siapa nih ketiga nih? Angka 3 nih kok. Hah? Lila. Ayo, angka 3 siapa nih angka 3? Lila. Tadi sudah menyebutkan belum ya Kak angkanya? Sudah. Oh iya. Coba diulang lagi ya sedikit ya. Tolong teman-teman yang semangat dong. Ayo menyebutkan nama-namanya. Pada suatu hari, tepatnya di hari ke-2 setelah Lebaran. Meisya. Oh, aman ya Kak Meisya. Dan menjelang akhir libur sekolah, Doni bersama 3 temannya. Aman nih Kak Lila ya. Berencana pergi liburan ke Dufan pukul 5 pagi. Oh, aman ya Kak Dewi ya. Fokus juga ternyata teman-teman ya. Ternyata pada hari yang telah ditentukan, kedua temannya Meisya. Aman nih Kak Meisya nih. Tidak bisa ikut. Nah, dikarenakan tidak sesuai rencana, akhirnya Doni pergi sendiri.
Dan kebetulan ada satu temannya. Oh, kayaknya dia lupa nih angkanya nih. Cukup. Aja biar salah. Tadi kan Pak Rama pengennya ada yang salah. Lagi gamenya. Oh Aduh, iya tadi benar. Puisi. Ayo coba Kak Puri berpuisi. Joget Bu sambil nyanyi. aja puisi aja, yang gampang. Yang Oke. dikit aja. Oke Kak, ayo Kak. Terawang Bekasi. Oh aduh, Asik. jauh nih kayaknya. Pulang pergi jalan kaki. Aduh. Iya. Mati. Agak kasar ya Bu ya puisinya. Itu puisi apa pantun ya? Pantun. Mah belakangnya i semua. Syair. Oke. Dilanjut nih ya ceritanya ya. Akhirnya mereka berangkat di jam 7 pagi. Dan mereka hampir menikmati semua wahana di Dufan. Dan hanya 4 wahana yang Fitri. wah, aman nih kan Novit ya. Yang terlewatkan. Dan mereka akhirnya semua pulang. Tetapi mereka bertemu dengan 3 temannya. Oh, aman nih. Di suatu restoran tempat mereka makan sebelum pulang. Dan akhirnya mereka semua pulang berlima. Wih, Oh, aman ya Kak Dewi ya. Ke rumah secara bersama-sama. Terima kasih teman-teman. Gimana? Sudah sedikit menambah semangat atau menambah fokus teman-teman untuk melanjutkan kegiatan konseling hari ini? Sudah fokus, Pak. Alhamdulillah ya. Baik, selanjutnya nih masalah kedua. Masalahnya siapa nih yang mau kita bahas? Kalau Kak Mesya sama Kak Novit tuh Pak, kayaknya sama tuh mirip-mirip masalahnya. Oh iya ya, perihal tadi ya. Yang kalau Kak Novit merasa toksik di sini maksudnya Kak Novit sebisa mungkin untuk membantu temannya apabila temannya meminta tolong, sedangkan sebaliknya ya, temannya hampir selalu mungkin tidak bisa memberi pertolongan saat Kak Novit minta tolong. Sedangkan untuk Kak Meisya itu masalahnya Kak Meisya senang sekali rasanya ingin menolong orang, tapi ada kalanya rasa lelah yang menghinggap dalam diri ya Kak ya. Tapi balik lagi ya Kak, mungkin setelah menolong orang itu Kak Meisya merasa senang ya. Seperti itu ya Kak? Oke, baik. Tadi sepertinya yang memilih masalahnya ini Kak Puri nih. Mungkin Kak Puri sudah ada persiapan untuk menanggapi. Coba silakan Kak Puri ditanggapi. Jadi apa Kak Mesya ya, senang kalau bisa bantu orang. Mungkin bahasa cintanya Kak Mesya of service kali ya. Jadi senang do something gitu buat orang, senang melayani orang. Kadang-kadang mungkin kalau nggak bisa ikutan bantu, kadang-kadang mungkin jadi ngerasa bersalah. Iya benar-benar. Contohnya cuma memang kalau misalnya orang-orang yang kayak gini kan biasanya hatinya lembut, hatinya hangat gitu ya. Jadi suka nggak enakan untuk bilang enggak biasanya. Mungkin memang sekarang harus mulai belajar untuk bilang enggak, untuk lebih asertif gitu, untuk berani bilang enggak kalau misalnya memang itu dirasa udah mengganggu. Gitu. Soalnya dulu aku juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya pas lagi nggak bisa, itu nggak bisa terang-terangan bilang off, nggak bisa.
bilangnya iya tapi terus cari-cari alasan gitu biar nggak ngelakuin karena sebetulnya lagi nggak bisa gitu last minute alasan. Jadi kalau memang itu sejauh masih kita nyaman melakukannya karena emang bahasa cintanya juga seperti itu, ya nggak apa-apa dilakukan. Walaupun orang mungkin ngelihatnya kita repot banget sih, ribet amat sih mau repot-repot. Ya, tapi emang orang-orang yang seperti itu emang bahagia sih kalau melakukannya. Cuma mungkin lebih bisa dipilah lagi skala prioritas kegiatannya kalau misalnya bantu orang urusan orang lain kitanya agak terdampak gitu ya agak jadi rugi buat kita dikalkulasi lagi kira-kira ini aku bantuin dia ada imbas nggak ya buat aku apakah aku malah urusanku sendiri yang jadi terlantar jadi nggak beres karena bantuin orang atau gimana. Nah kalau misalnya hal-hal yang kalau misalnya itu yang terjadi akhirnya buat kita nggak nyaman atau buat kita bikin kita capek sendiri ya harus bisa mulai belajar bilang enggak karena ternyata ketika kita bilang enggak orang juga nggak masalah kok ternyata gitu orang minta bantuannya ke kita karena selama ini kita dianggap bisa gitu ketika kita bilang enggak dia juga nggak akan tersinggung nggak akan ini biasanya gitu langsung cari yang lain biasanya siapa yang bisa bantu gitu dan ternyata nggak apa-apa karena kalau pengalaman yang apa bahkan sekedar untuk dengerin curhat pun itu ternyata boleh kok kalau teman-teman saya yang psikolog itu ketika dia lagi ngerasa dirinya nggak apa ya lagi nggak beres juga ketika ngerasa dirinya lagi ada masalah nggak beres dan dia ngerasa nggak bisa nanganin klien ngerasa nggak bisa dengerin curhat orang dia juga bilang kok terang-terangan gitu oh sorry gue lagi misalnya waktu saya mau curhat gitu ke salah satu teman yang psikolog sorry Pur gue lagi nggak bisa nih kalau sekarang karena lagi ada yang harus gue beresin dulu gitu ada yang harus gue clearin dulu nanti ya kalau gue udah clear baru bisa dengerin ya ternyata kita denger dia kayak gitu juga nggak masalah kok ternyata dan ternyata orang lain ketika kita bilang enggak walaupun selama ini mereka mengandalkan bantuan kita misalnya ternyata nggak apa-apa juga ketika kita bilang enggak jadi sih mungkin buat Novit juga sama kali ya itu sih kalau dari aku Pak. Oke, terima kasih Kak. Baik, selanjutnya mungkin Kak Lila ingin memberikan sarannya atau ingin menanggapi perihal dari masalah Kak Mesia dan Kak Novit. Baik, terima kasih Kak Rama. Kalau menurut aku sama kayak Kak Puri, jangan menjadi orang yang yes man. Yang orang minta tolong apa ini itu selalu iya. Kadang kalanya kita punya batas untuk diri sendiri sih. Dan kalaupun memang sudah terjadi, kadang kalau di aku merasa lebih kayak ya udahlah dijadiin sebagai ladang pahala aja. Ketika kita bantu orang, tapi orang lain tidak memberi feedback yang terbaik buat kita. Dijadikan pengalaman aja untuk selanjutnya. Seperti itu kami, kalaupun itu sudah terjadi ya kami lebih kayak, oh berarti kita dibutuhkan oleh dia. Berarti kalau memang dia tidak memberikan yang terbaik, ya sudah, menjadi ladang pahala. Untuk Kak Novitri, kita hidup bersosial, pasti kan ada yang datang, ada yang pergi, ada yang selalu standby, ada yang enggak. Ya dijadikan sebagai bahwa, oh ya udah, hidup tuh gini gitu. Kalau memang dia ada buat kita, ya memang dia ditakdirkan memang bisa bantu kita. Tapi kalau memang tidak, ya jangan terlalu berekspektasi lebih ya Novit. Ya dijadikan sebagai pengalaman sama buat teman-teman yang lain. Bahwa tidak semua orang tuh kadang kita harus berdiri pada kaki sendiri sih Kak Novi. Bagaimanapun. Sekian. Mungkin bisa membantu teman-teman. Terima kasih Kak Lila atas
saran dan masukannya untuk Kak Novit dan Kak Meisya. Selanjutnya coba nih yang baru masuk nih Kak Yunita. Mungkin ada saran dan masukannya untuk Kak Meisya. Bisa Bapak jelaskan sedikit tadi masalahnya itu untuk Kak Novit. Kak Novit merasa Kak Novit bila ada teman yang minta tolong berusaha untuk bisa, sedangkan mungkin temannya minta tolong, Kak Novit minta tolong, rata-rata temannya selalu bilang tidak bisa. Dan untuk Kak Meisya, jadi Kak Meisya itu orangnya sangat senang sekali membantu orang, tapi ada kalanya Kak Meisya merasa lelah, dan ada kalanya, tapi hal itu tetap sih membuat Kak Meisya senang dalam membantu orang. Nah, Kak Yunita coba ya Kak, memberikan saran dan masukannya. Terima kasih, Pak Rama. Menurut saya, bantulah teman semampunya selagi kita bisa. Kalau kita membantu teman, itu untuk kadang pahala kita. Tapi kalau kita sudah merasa lelah, tidak bisa membantu teman, bilanglah apa adanya. Karena kadang kalau kita membantu orang, kan suka dimanfaatin. Itu saya terjadi pada diri saya sendiri. Saya pernah mengalami seperti itu, saya selalu membantu orang, tapi ketika saya minta tolong, saya tidak dibantu. Jadi, sekarang saya reminder sendiri sih, lebih kayak membantu semampunya. Kalau tidak bisa, ya saya bilang langsung pada orang itu sendiri. Terima kasih. Kak Fajri ya, coba ingin memberikan saran dan masukannya. Halo Kak Fajri ya. Itu terkendala sinyal kayaknya ya, teman-teman ya, untuk Kak Fajri ya. Mungkin bisa ke Kak Dewi dulu. Halo Kak Dewi. Kayaknya sama-sama juga nih, terkendala sinyal. Nah, jadi gimana nih untuk Kak Novit, Kak Meisya, coba dimulai dari Kak Novit dulu, karena tadi Kak Novit mengutarakan masalahnya terlebih dahulu. Ya, baik, terima kasih. Mungkin jawaban dari teman-teman sudah cukup jelas ya. Berarti kita harus bisa memprioritaskan, membantu, dan mulai memahami lah lingkungan sekitar. Udah tahu juga bagaimana yang seharusnya dilakukan. Cukup sih, terima kasih ya teman-teman untuk sarannya. Nanti insya Allah bakalan dicoba. Gimana Kak Meisya? Ya, atas semua saran-saran dan juga sudut pandang dari teman-teman semua, mungkin saya sangat terbantu sekali ya, apalagi tadi juga ada yang sudah pernah mengalami seperti saya dan mungkin sudah selesai dengan permasalahan yang dulu gitu, sudah berbagi. Jadi ya mungkin yang bisa saya ambil tadi ya saya harus bisa memprioritaskan diri sendiri, mungkin mengetahui kapasitas kemampuan diri gitu, jadi tidak perlu merasa bersalah ketika nggak bisa bantu orang lain, karena ya orang lain pun tidak akan merasa yang gimana-gimana gitu kalau misalkan saya juga misalkan nggak mampu atau nggak sempat buat bantu mereka gitu. Yang penting kan bisa kita komunikasikan baik-baik. Mungkin seperti itu. Terima kasih teman-teman semuanya atas masukan dan juga saran-sarannya. Terima kasih Kak Novit dan Kak Meisya, dan terima kasih juga teman-teman. Nah, ini Bapak ada sedikit pertanyaan nih ke Kak Novit. Tadi kan Kak Novit mungkin bilang saat Kak Novit minta tolong, kadang teman-temannya juga tidak bisa. Nah, yang Bapak tanya nih, teman-teman itu apakah ruang lingkup terdekat atau sekedar teman biasa gitu Kak? Kan ada tuh biasanya yang bersahabat, dan ada yang cuma sekedar teman, ada pun yang sekedar kenal saja gitu Kak. Mungkin lingkungan awalnya sih dekat ya Pak, cukup dekat. Namun karena saya mengetahui seperti itu, jadinya saya perlahan menjauhi sih Pak, karena menurut saya itu kan toksik ya Pak. Otomatis kan jadi pikiran saya juga, maksudnya ya memang kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Cuma kan yang namanya manusia itu kan harus bersosialisasi.
Dan manusia juga nggak bisa hidup sendiri, otomatis kan pasti harus ada minta bantuan orang. Ya karena memang seperti itu, ya saya lebih baik mencari lingkungan yang menurut saya itu nyaman, nggak toksik seperti itu, Pak. Jadi sekarang ya sudah biasa saja, bahkan saya sudah menemukan beberapa kali orang yang tidak dekat, biasa saja, cuma ya sama, di saat diminta tolong, saya bisa bantu kok. Maksudnya, sekalipun saya nggak bisa, tapi saya menyempatkan diri untuk membantu, tetap membantu. Nah, tapi di saat saya minta tolong, nah pas dicari itu nggak bisa. Mungkin, saya tidak tahu dia beneran tidak bisa atau tidak mau menolong, saya tidak tahu ya, Pak. Namun balik lagi sih ke diri saya, walaupun situasinya saya kurang bisa nih, tapi kalau memang saya masih bisa menyempatkan, saya akan bantu. Gitu sih, Pak. Ya jadi saya lebih paham aja sih sifat dan karakter orang. Jadi saya juga nggak yang bergantung pada mereka yang tidak bisa. Saya juga harus bisa sih cari lingkungan yang lebih membuat saya nyaman dan bisa loh, menghargai satu sama lain, itu sih Pak paling. Oke, terima kasih Kak Novit. Dan untuk Kak Meisya, Bapak sedikit ada pertanyaan. Tadi kan Kak Meisya bilang di masalahnya itu kan walaupun Kak Meisya kadang merasa lelah, tapi Kak Meisya tetap ingin membantu dan Kak Meisya pun juga turut merasa senang setelah membantu. Nah, itu kan sebenarnya juga jadi hal baik ya Kak untuk kita semua tuh. Bagaimana cara Kak Meisya itu berusaha membantu dalam keadaan tidak bisa membantu dan Kak Meisya merasa ikhlas dan senang dalam melakukan hal itu. Coba dong Kak di-sharing-sharing dikit. Ya, selama ini kan yang saya lakukan kan gitu ya, kayak memaksa diri buat bantu walaupun lagi lelah, lagi capek gitu. Yang saya jadiin buat kuat itu ya hasil akhirnya gitu. Niat saya buat bantu tuh biar dapat balasan bukan dari orang itu gitu, tapi dari Allah gitu. Itu yang buat saya semangat sih. Itu aja. Mungkin kalau membantu dalam urusan-urusan kebaikan ya, begitu. Baik, terima kasih ya Kak Meisya, Kak Novit sudah mengutarakan masalahnya. Satu lagi kali ya kita bahas masalah ini ya. Karena waktunya juga sudah mendekati jam yang telah kita tentukan ya. Bisa satu masalah lagi yang kita bahas di sini masih ada dari masalahnya Kak Lila. Mungkin banyak pekerjaan, banyak tugas, dan lainnya. Bagaimana cara mengatur waktu ya Kak untuk hal-hal tersebut betul. ya. Dan Kak Yunita di sini diri sendiri merasa introvert dan kurang bisa bergaul dengan yang ekstrovert. Dan yang terakhir Kak Dewi susah menaikkan berat badan. Nah, dari ketiga masalah ini, masalah mana nih yang mau kita bahas terlebih dahulu? Salahnya Kak Dewi, Pak. Bisa nih masalahnya Kak Dewi. Lebih ke personal ya kalau hal ini ya. Mungkin rata-rata perempuan ingin langsing dan Kak Dewi malah kebalikannya nih. Ingin berusaha menaikkan berat badan. Mungkin bisa dimulai dari Kak Lilah dulu nih, yang tadi pilih masalah ini ingin dibahas terlebih dahulu. Buat Kak Dewi, nggak usah sedih, nggak usah cemas, nggak usah pusingin Kak. Soalnya kita sama kok Kak Dewi. Udah segala macam kita makan, udah kita coba buat makan makanan yang menurut kita tuh bisa menaikkan berat badan. Tapi kalau memang faktor genetiknya seperti itu Kak Dewi, sampai kapanpun gak akan bisa berubah. Kecuali mungkin nanti ketika sudah rumah tangga, hamil, menyusui, melahirkan. Mungkin seperti itu Kak Dewi. Coba tanya Kak Puri yang sudah berpengalaman. Coba tuh Kak Puri, ayo dijelaskan. Bener sih yang kata Kak Lila bilang, jadi
Kalau ini bisa dibahas dari dua sisi ya, dari sisi medis sama dari sisi satu lagi. Jadi sisi handle masalah. Kalau dari sisi kita handle masalah yang berkaitan dengan jurusan kita nih kebekaan. Jadi yang namanya masalah itu sebetulnya rata-rata terbagi dua nih, kategori dasarnya terbagi dua. Satu yang under control kita, yang kita bisa kendalikan, bisa do something untuk mengendalikan masalah itu, untuk mengatasi masalah itu. Kayak tadi kita bahas masalah aku tentang mengatur waktu, itu under control kita, bisa dikondisikan gitu, kita bisa kondisikan sendiri. Tapi ada juga masalah yang out of control kita. Nah, kalau ternyata sudah coba beragam cara, ternyata belum berhasil menaikkan berat badan, mungkin itu termasuk seperti kata Kak Lila bilang tadi, memang genetiknya, dan kalau udah urusan genetik itu udah out of control kita lah. Kalau out of control kita itu biasanya sih cara menghadapinya ya effort untuk merubah keadaan dialihkan menjadi effort untuk nerimo takdir lah, mau kondisi ya udah, mau kondisinya lagi begitu sekarang. Tapi masih bisa juga sih, kata orang kan takdir itu bisa diubah dengan doa ya, berdoa aja. Nah kalau dari sisi medis juga mohon maaf ya kalau Kak Dewi usianya di bawah 30 atau di atas 30? Di bawah 30. Nah, di bawah 30 itu emang rata-rata masih susah. Kalau emang yang aslinya kurus, aslinya kurang berat badan, itu emang kayaknya agak susah di bawah 30. Tapi kalau secara medis, perempuan itu di usia 30 katanya, kata dokter-dokter, itu mengalami perubahan hormon. Entah dia sudah punya anak atau belum punya anak pun begitu. Jadi ketika banyak tuh yang terjadi yang waktu di bawah 30 itu susah naikin berat badan. Setelah kepala 3, itu malah gampang banget naik berat badannya. Atau yang kebalikannya, yang waktu sebelum kepala 3 itu dia susah ngendaliin berat badan, begitu kepala 3 dia bisa langsing. Banyak kejadian kayak gitu. Dan itu sama dipengaruhi juga mungkin setelah punya anak atau belum. Tapi kadang-kadang yang perubahan hormon ini untuk perempuan-perempuan yang belum punya anak pun ada yang tidak terpengaruh juga, dia udah punya anak atau belum. Kayak kalau kita lihat artis mungkin ya, mungkin aku bilang Nia Zulkarnain deh. Pada tahu nggak Nia Zulkarnain? Istrinya si Aditya. Nggak tahu ya? Deh. Tahu Ayu Ting Ting, Bu. Nah, yang di atas 30 tahun lah usianya, yang belum punya anak. Kayak Ayu Sita, tahu nggak kalau Ayu Sita? Iya tahu, iya. Temennya si Raffi Ahmad gitu-gitu Tahu deh. Bu kalau Ayu Sita. Nah, kalau Ayu Sita itu kalau diperhatiin juga dia belum punya anak, dia belum menikah, tapi sekarang postur tubuhnya juga sudah mulai, padahal dulunya kan dia langsing banget ya. Sekarang kayaknya dia udah kepala 3 tuh usianya, itu juga udah postur tubuhnya mulai lebih berisi gitu kan, lebih berisi daripada sebelumnya, padahal dia belum menikah dan belum punya anak. Jadi memang kalau secara medis ada faktor di usia kepala 3 itu ada perubahan hormon. Kalau pengalaman pribadi, emang dulu saya juga kayak gitu, kayak Kak Lila, kayak Kak Dewi. Jadi dulu berat saya itu stuck di 48. Bahkan waktu saya melahirkan anak kelima itu di usia 27. Itu pun stuck di 48, 49. 50 aja nggak sampai. Walaupun anak sudah 5. Begitu kepala 3. Doa saya selama 30 tahun untuk bisa menambah berat badan. Karena dari kecil saya kurus. Tabungan doa saya selama 30 tahun dikabulkan sama Allah. Begitu saya kepala 3, zet, langsung melejit berat badan saya. Sampai sekarang kelebihan ya, kalau idealnya dengan tinggi badan saya itu idealnya saya 50-an ya, berarti 55 itu maksimal. Ini kelebihan 10 kilo. Untungnya jadi 65-an gitu ya. Untungnya dulu saya sekolahnya di SMA 65. Jadi kalau ditanya ya bilang aja cinta alma mater gitu. Stay tune di 65 berat badannya. Gitu sih kalau pengalaman pribadi. Emang bener itu terasa emang Bang pas setelah usia kepala 3. Gitu. Jadi sabar-sabar aja, dilihat perkembangannya di usia kepala 3 dan hati-hati jangan sampai
doa yang sekarang terucapkan disesali di usia kepala 3 nanti. Itu aja kalau dari saya. Jangan lupa bahagia Kak Dewi, apapun dan kapanpun. Insya Allah. Terima kasih Kak Puri untuk masukan dan sarannya buat Kak Dewi. Baik, selanjutnya mungkin Kak Meisya memberikan masukan dan sarannya. Kalau aku sih nggak bisa memberikan masukan ya karena memang saya juga lagi ngalamin itu juga sih. Sama aja, bahkan sempet kesel juga sama orang-orang yang suka ngata-ngatain kok kurus terus nggak pernah gemuk-gemuk gitu, apakah nggak pernah makan makanan yang bergizi, apa nggak pernah dikasih makan orang tua, kan itu bikin kesel juga gitu kan ya. Terus sekarang dapat masukan dari Kak Puri yang sebegitu manfaatnya, bahkan kita suruh sabar aja gitu kan ya, sampai nunggu nanti kepala 3 ya udah bisa melegowokan hati gitu aja, bisa lebih kuat ngadepin orang-orang yang suka ngomong-ngomong yang aneh-aneh gitu, yang nggak tahu aslinya tapi ngomong seenaknya sendiri. Gitu aja. Kita sama-sama berjuang Kak Dewi. Ya, semangat. Iya, semangat pejuang gemuk. Pejuang gemuk kayaknya. Jadi banyak nih ya pejuang gemuk ya. Oke, terima kasih Kak Meisya. Mungkin selanjutnya bisa kita dengar masukan atau saran dari Kak Novit. Ya, baik, terima kasih. Mungkin kalau dari saya apa ya? Enak sih malah ya kalau menurut saya. Kalau makan banyak tapi nggak gemuk-gemuk. Karena saya kebalikannya. Kalau saya itu makan sedikit langsung jadi daging. Jadi emang sebenarnya porsi makannya itu harus dibatasin. Nggak boleh ngemil, nggak boleh makan sembarangan gitu loh. Makanya kita tukeran badan nih, saya kasih badan saya aja, mau nggak ke Kak Meisya sama Kak Dewi? Saya kasih separuh. Donor itu ya, donor berat badan sepertinya. Mungkin kalau dari saya, bener sih udah kata Kak Puri, nunggu waktunya ya. Mungkin kalau bisa mah dinikmatin dulu aja, selangsing-langsingnya dinikmatin dulu, makan banyak kapan aja, masuk nih yang dipengen masuk, yang belum pernah makan dimakan, jangan lupa vitamin juga gitu. Jadi nanti di saatnya sudah dikabulkan ya doanya ya Kak Puri ya. Setelah doanya dikabulkan, sudah merasakan semua makanan gitu loh. Jadi nggak ada yang dipenasarin lagi, pengen makan apa gitu. Jadi ambil positifnya aja sih. Gitu. Jangan mikirin apa kata orang gitu. Kan karena orang itu kan nggak tahu dalamnya kita gitu. Orang cuma bisa menilai luar kita. Itu sih dari saya mungkin. Terima kasih. Mungkin Kak Yunita juga ingin memberikan saran dan masukannya. Jujur saya juga kurus. Ketika SMA saya 39 kg. Nah sekarang udah kerja cuma naik 43. Jadi untuk naik berat badan itu susah banget. Udah makan segala macam sayur tapi tetap nggak bisa kan, kita sama. Sekarang aja 43 itu udah alhamdulillah. Bener kata Bu Puri, mungkin saat umur 30 kita baru bisa naik berat badan. Tapi untuk segini kan susah banget untuk naiknya. Semua akan endut pada waktunya, tenang aja. Puasin dulu Kak Yunita makannya. Iya kan, Opi. Nah, gimana nih Kak Dewi setelah terima masukan dan saran dari teman-teman semuanya? Ya, kayak itu semuanya tuh sama di berat badan ya, mungkin bener kata Bu Puri, harus dinikmatin dulu sebelum umur 30 dan makan sesukanya mungkin. Udah itu aja. Kasih. Oke, Ya, terima kasih. kalau yang terakhir tuh Kak Dewi, minta aja semuanya, jangan ditahan-tahan. Iya Kak Dewi, ada yang
Aku sih semuanya juga aku pengen. Terima kasih nih untuk Kak Dewi yang sudah mau mengutarakan masalahnya dan teman-teman semua yang sudah membantu memberi saran dan masukan. Nah, sebelumnya Bapak bisa tanya sedikit, kan di zaman saat sekarang itu kan sudah banyak program-program diet, program menaikkan berat badan, atau program membentuk tubuh. Hal-hal itu sudah pernah dicoba oleh Kak Dewi? Udah. Salah satunya apa Kak? Coba mungkin bisa dijelaskan program yang Kak Dewi ikuti. Kayak apa, makan lebih sering gitu kan, walaupun porsinya kecil tapi lebih sering, terus lebih sering ngemil juga kayak gitu, terus olahraga, minum susu kayak gitu, tapi tetap aja kecil badannya, nggak naik-naik. Oke nih, Bapak sedikit memberikan saran nih, karena Bapak dulu kan termasuk orang yang olahraganya aktif ya, termasuk ikut gym atau sepak bola dan lain-lainnya ya. Dan kebetulan Bapak memiliki tubuh yang gampang gemuk dan gampang kurus. Untuk sebenarnya hal itu menurut Bapak mudah sih. Benar juga sih kata Bu Puri tadi, ya mungkin beda juga kali ya, tubuh laki-laki dan tubuh perempuan, perihal hormon atau apapun itu. Cuman yang Bapak rasakan dulu sih, kalau Bapak ingin naik berat badan, ya itu sering makan dan makannya cepat. Itu dari dulu semua, nggak tahu dari dulu ya, atau beberapa orang juga mengalami seperti itu. Orang-orang yang gemuk atau orang-orang yang ingin gemuk, kalau makan itu cepat, tidak harus mengunyah selama yang dianjurkan dokter tuh sekitar 30 berapa kali itu. Sedangkan orang yang biasanya badannya kecil itu jika makan biasanya lambat. Seperti itu, Kak. Dan untuk mungkin untuk menunjangnya kembali ya, yang Bapak tahu sih minum susu full cream. Karena ya tahu sendiri ya, namanya aja full cream. Sudah pasti gulanya banyak. Dan ini ya Kak, sebenarnya itu gemuk yang di sini kakak-kakak semua mau itu gemuk seperti apa? Kan ada yang kurus juga badannya bagus, ada yang gemuk juga badannya bagus, ada yang kurus tapi flat aja, ada yang gemuk juga malah kebablasan. Nah, Bapak mau tanya coba dimulai dari Kak Novit nih. Menurut Kak Novit tuh badan yang ideal itu seperti apa? Kalau menurut saya badan yang ideal itu yang sesuai dengan massa indeks. Jadi sesuai dengan tinggi badan, Pak. Jadi misalkan maksimalnya ini misalkan lantarannya 49 sampai 55 ya. Ya kalau bisa kita di tengah-tengah gitulah, Pak. Jangan terlalu mepet ke bawah atau mepet ke atas, mungkin di kisaran 52 atau 53 gitu. Sekalipun udah 55 mungkin itu kan udah mendekati ke arah berat ya, Pak. Nah, kalau bisa lebih dijaga lagi sih itu. Ya yang jelas mah yang ideal, Pak, yang bagus, nggak kegendutan, nggak kekurusan, sedang-sedang lah gitu. Kan apapun yang berlebihan itu kan tidak bagus. Nah, biasanya kan kita melihat ideal atau tidaknya itu kan ada patokannya. Sosok yang menjadi patokan Kak Novi itu siapa coba? Siapa ya, Pak? Saya kagak tahu lagi, Pak. Pokoknya saya tuh ngerasanya itu udah berat aja gitu loh. Karena mungkin kan lagi zaman corona gini ya, Pak. Mungkin melakukan banyak aktivitas di rumah, kurang olahraga, jarang keluar kan, takut mungkin banyak virus atau gimana. Jadinya kurang bergerak aja gitu loh, Pak, rasanya. Bener aja pas nimbang ternyata nambah berat badannya. Oke, benar-benar dijaga sih di rumah, apalagi kalau buka puasa kan maunya yang manis, maunya yang dingin, maunya yang seger. Justru kan itu kan malah gulanya banyak ya, Pak. Makanya saya pengen bener-bener ngejaga sih, Pak, tapi susah kayaknya. Niatnya kurang. Oke, baik. Terima kasih, Kak Novit. Nah, coba sekarang menurut Kamisya nih, sebenarnya tubuh yang ideal itu seperti apa? Dan mungkin ada sosok yang dibayangkan menurut Kamisya itu, dia itu loh yang ideal menurut Kamisya. Gitu.
Ya kayak Kak Novitri tadi jelaskan sesuai tinggi badan juga ya. Kadang yang kelihatannya agak gemuk tapi tinggi badannya rendah kan yang ada ukuran-ukurannya gitu ya. Terus yang saya idealkan sih nggak mandang fisik-fisik orang lain gitu ya, fokusnya sama diri sendiri aja. Yang penting yang saya pengen tuh agak berisi aja, karena memang di sisi lain omongan orang lain saya juga merasa memang kurus gitu. Sudah berusaha buat gemuk juga masih tetap aja begini gitu. Yang penting sih yang ideal, yang penting saya itu sehat, maksudnya nggak ada pantangan buat makan yang aneh-aneh gitu aja sih. Sambil menunggu doanya terkabul agak berisi. Oke, terima kasih Kak Mesya. Nah, ini yang baru masuk lagi nih, Kak Puri coba. Masuk, Kak. Maaf tadi keluar jaringan. Menurut Kak Puri itu tubuh yang ideal itu seperti apa, dan sosok yang jadi patokan Kak Puri, menurut Kak Puri dia tuh ideal tuh siapa gitu? Mungkin di kalangan artis atau selebritis. Saya sih nggak patokan nama orang lain ya untuk tubuh ideal. Cuma baratnya nih ya, kalau dilihat dari samping begini nih, kalau cewek itu kan ada hidung, terus dada, terus perut gitu ya. Ya paling enggak jangan yang paling mancung perutnya gitu, Pak. Gitu. Kalau bisa lebih mancung hidungnya atau yang lain gitu. Jangan yang paling mancung tuh perutnya. Kalau saya sekarang posisinya begitu. Kalau dilihat dari samping, saya yang paling mancung daripada dua bagian atas itu. Itu aja sih targetnya, nggak muluk-muluk. Oke. Baik, coba mungkin Kak Dewi nih, yang tadi memiliki masalah juga. Menurut Kak Dewi nih, tubuh yang ideal seperti apa, dan mungkin ada sosok artis atau selebritis yang menurut Kak Dewi itu ideal. Ya mungkin benar ya kata Kak Novi, itu tubuh yang ideal tuh kayak harus ada indeksnya kan, berat badan sama tinggi badan tuh yang bagus berapa, kayak gitu aja sih. Kalau tadi Pak, maaf? Sosok artis mungkin yang menurut Kak Dewi ideal. Siapa ya? Nggak tahu. Anya Geraldi, Kak Dewi. Oh, bisa jadi. Oke, cukup ya Kak Dewi ya. Nah, mungkin selanjutnya nih Kak Lila nih, yang tadi sosok yang dibayangkan Anya Geraldi. Aduh, kalau aku kan kerjanya di layanan nih, ketemu orang setiap hari, banyak, kadang bisa dia lagi, kadang bisa yang baru. Ketika kerja di layanan kan pasti postur tubuh yang dilihat ya, Pak Rama. Pasti teman-teman mungkin juga karena kita pakai seragam, jadi pasti akan kelihatan nih postur tubuhnya nih, yang setiap hari yang kelihatan gitu. Mungkin teman-teman banyak yang bilang, harusnya kayak gini. Tapi menurut aku sih nggak terlalu dipusingin banget sih. Selama aku masih sehat, selama aku masih bisa menjalankan aktivitas dengan tubuh aku yang segini, kadang lebih bersyukur aja sih gitu. Nggak terlalu besar gitu. Ya kalau sosok aku sih menurut aku, itu tuh Kak Anya Geraldi, badan dia tuh mungkin karena dia diimbangin sama olahraga, karena dia juga badan tinggi sama kayak aku. Badan aku tuh 170 cm, dengan berat badan aku yang mungkin cuma 50, kayak jauh banget gitu loh. Mungkin harusnya 60 ya Kak. Betul, jauh banget tinggian badannya. Oke, selanjutnya coba Kak Yunita. Sekarang ini kan saya udah sama Kak Dewi. Saya kecil banget dan saya juga kurus. Sekarang saya juga nggak terlalu mentingin apa omongan orang. Jadi lebih baik, yang penting saya sehat, bisa ngelakuin aktivitas, udah itu aja. Nggak terlalu memusingkan
suka dibilang kurus, pendek juga, tapi yang penting sehat aja lah intinya. Kalau artis yang menurut saya ideal itu Nikita Willy. Oke, Itu oke. aja. Terima kasih kakak-kakak semua sudah mengutarakan menurut kakak-kakak semua perihal tubuh yang ideal seperti apa, dan mungkin sosok orang yang menurut kakak-kakak ideal itu siapa. Gimana Kak Dewi, apakah sudah cukup? Cukup ya? Oh iya, terima kasih. Nah, berhubung jam sudah mendekati waktu yang telah kita tentukan, Bapak mohon maaf dulu kepada teman-teman yang mungkin masalahnya belum bisa terbahas atau terselesaikan. Dan kegiatan hari ini kita cukupkan, dan Bapak sangat berterima kasih juga kepada teman-teman. Sebelum kegiatan hari ini diakhiri, Bapak bisa nggak lihat semangatnya teman-teman sekali lagi? Halo? Bisa, Pak. Oke, kita ulangi seperti yang tadi ya. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Pagi. Ore. Sekali lagi ya. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. 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 Ore. Terima kasih. Masih banyak. Semangat semua ya teman-teman ya. Karena tadi kita mengawalinya dengan doa, maka kita akhiri pula kegiatan konseling kelompok ini dengan doa. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bisa mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rama.